Oke, nah ini kalau misalkan contoh font yang sekeluarga digunain dalam satu desain kan lebih itulah lebih lucu, lebih kelihatan lebih rapi. Ini tulisan terima kasih Pak Bible, kemudian untuk tulisan deskripsinya itu pakai yang versi normal atau thin. Yang tipenya lebih tipis. Kemudian kita bisa juga menilai dari poster ini terkait apa ya? Misalkan tadi kan kita udah membahas terkait 3 elemen, yakni ada balance, repetition, dan emphasis. Kalau misalkan kita mau menilai 3 elemen itu di poster ini, mari kita menilai. Jadi kalau misalkan kita lihat apa yang ingin ditonjolkan dari poster ini atau empasinya adalah tulisan terima kasih anak biu. Kemudian untuk repetitionnya ini cukup baik, yakni kita ini penggunaan warnanya kan kayak biru digunain lagi, bawahnya jadi lebih seimbang. Nah, seimbang masuk juga ke balance. Kemudian yang ini, aku lupa ini merek brandnya itu apa ya? Kalau nggak salah merek brand baju komen poster ini. Sering digunain template-nya sama kayak gini, berarti kan dia pakai repetition. Ini juga fontnya itu juga hampir seragam. Pakai tulisan jaket sama tulisan, ini kayaknya beda sih. Cuma ini kan ada 3 jenis font. Dua. Tulisan pria sama yang jaket sepertinya sama, yang bawahnya beda. Kemudian tambahan lagi terkait kalau misalkan bingung mau pilih font yang mana. Jadi kan fontnya itu banyak sekali jenisnya kalau misalkan kalian cari di Google. Nah ini berikut beberapa yang aku dapatkan juga di Google. Kalau misalkan yang serif atau istilahnya yang punya kaki, contohnya itu yang ini tulisan G lalu kayak ada sungunya, itu berarti serif. Yang punya sungu-sungu itu biasanya serif. Kemudian ada yang nggak punya kaki sans serif. Kemudian script nggak terlalu paham, bentuknya kayaknya versi Latin itu. Ini kesannya bisa kalian bacakan ya. Kalau serif lebih condong ke bentuk kesan klasik, mapan, bla bla bla. Kemudian sans serif lebih ke clean, modern, semi formal, kesederhanaan, jujur, daya tarik. Nah, selama ini kayaknya kalau misalkan organisasi kalau tak lihat lebih sering pakai sans serif. Untuk sumbernya sendiri, kalau misalkan kalian pengen cari, bisa cari di Google Font, Davont, Font Squirrel, dan lainnya. Lalu sekalian jangan lupa kalau misalkan kalian download font, ketahui pahami lisensinya. Soalnya pengalaman temanku dulu, ketika dia mau ngadain event, tiba-tiba, ya ini eventnya berbayar sih. Lalu tiba-tiba dia dihubungin sama pemilik font yang dia gunakan untuk judul eventnya. Nah, kan apa disuruh bayar royalti gitulah. Jadinya dia ya mau tidak mau antara mau bayar royalti yang mungkin ya berapa ya. Dia tidak bilang harganya berapa atau ganti font. Cuma dia mutusin untuk ganti font yang 100% free. Nah, untuk sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Barangkali tadi aku nggak sengaja pakai bahasa Jawa ketika menerangin. Belum ada, Mas. Oke, tak lanjut ya. Untuk selanjutnya itu kombinasi warna. Kombinasi warna. Nah, kalau misalkan kalian lihat 2 poster ini, menurut kalian bagaimana? Monggo komen, kalian nggak tidur kan ya? Oke, berarti
Warna-warni mas, colorful. LGBT. Nah, colorful kan. Kalau misalkan dilihat dari mata gimana bisa kebaca atau kalian lebih condong suka kayak gitu ya? Ini mas istilahnya anu mas, oh epilepsi inducing mas. Persepsi itu. Apa Bu? Ya gitulah. Berarti bisa kebaca, susah dibaca. Ya ternyata pendapatannya beda-beda ya. Cuma kalau misalkan pendapatku pribadi jadi kesan susah dibaca dan terlalu ramai. Kayak mataku agak perih ya, terutama kayak nulis yang, baca yang ini sebelah Acep Yesus. Wah, itulah bagian atas warna merah, backgroundnya juga warna merah. Nah, mari kita bahas terkait, nah ini kok nggak bisa dipencet. Nah, untuk awal-awalnya kita akan melihat bagaimana psikologi warna. Ini kalau misalkan kalian pengen tahu, benar tahu. Warna merah itu biasanya kayak melambangkan ambisi, pink itu lebih ke ciwi-ciwi, ya enggak selalu sih, ada care purple, janda kan ya, bukan fantasi, black, power. Nah itu biasanya kalau misalkan ini contohnya itu kayak dibikin logo brand, itu bakal ngaruh banget ya. Kalau misalkan kalian kayak lihat postingan-postingannya Tokopedia kan biasanya hijau, itu kan hijau karena logonya juga hijau. Jadi warna logo juga bisa mempengaruhi warna postingan. Inilah green lebih condong ke hijau, sama biasanya kayaknya green ya Islam green gitu kan. Kalau kalian ingin lihat satu-satu. Nah, selanjutnya itu terkait roda warna. Roda warna ini ya kayak apa ya? Banget aku jelas roda warna. Roda warna itu ya kayak istilahnya itu semua warna secara runtutan itu jadi satu putaran. Nah gitulah. Kalau misalkan kalian sering lihat mungkin kayak misalkan di aplikasi-aplikasi kan ada kayak pilihan warna. Nah, pilihan warna itu bisa dirubah menjadi bentuk kayak lingkaran. Kalian paham nggak ya dengan aku yang jelaskan? Paman roda warna kayak gini ya. Maksa banget coba. Nah, dari roda warna ini kita bisa membuat komponen-komponen warna agar lebih pas. Contohnya itu kayak misalkan kita ingin menggunakan warna yang berlawanan, komplementer. Kalau misalkan kita bikin manual, kadangnya bisa baik keliru, kayak misalkan kan kita tahu kalau warna apa ya berseberangan ya. Kalau secara kan ya langsung pikiran, soalnya dulu ketika aku mulai desain ngawur, kayak misalkan warna kuning biasanya langsung gelap kemudian kebalikannya terang. Ketika misalkan hitam lalu kebalikannya mungkin bisa kuning terang putih terang, ternyata ada kayak cara lebih enaknya, soalnya kadang kan walaupun tahu terang gelap tapi pada akhirnya kan apa ya, ada biru kan. Kalau misalkan kita lihat itu ada contohnya ada hijau, hijau bisa terang, bisa agak redup keabu-abuan, bisa juga lebih gelap. Nah itu agak sulit kalau misalkan kita cari secara manual, jadi lebih mudahnya kalau kita pakai roda warna. Kalau misalkan contoh yang komplementer, kita bisa lihat kalau misalkan utama yang kita inginkan, misalnya kalau di sini ya kuning ya tetanggaan kiri kanan. Oh ya, ini contohnya itu bisa kita lihat kalau
ya kembali ke komplementer ya, maaf. Contohnya bisa kita lihat di logonya Visa. Logo Visa kan komplementer antara kuning dan biru. Lalu kalau misalkan kalian mengamati kayak contohnya yang logo BTS kalau nggak salah, ungu yang agak ke atasnya biru ini sama kuning yang agak ke bawahnya yang oranye ini. Lalu warna analog ini bisa kita lihat di brand logonya Mastercard. Itu 3 warna yang berdampingan, biru, merah, orange, dan kuning. Kemudian, nah ini bagi yang suka sama warna-warni. Tapi biar tetap terpadu bisa dengan gunakan metode triadik. Jadi ada 3 warna yang saling berseberangan. Kayak contohnya itu bisa kita lihat di logonya Burger King yang lama. Kayaknya udah ganti brand kan. Nah, untuk mempermudahnya, soalnya kan kebetulan kalau di contohnya ini roda warnanya itu kaku, jadi biru ya biru semua. Padahal kalau dilihat, nah ini roda warna yang lebih asli. Jadi semakin ke dalam semakin terang. Ini bisa kita pakai Adobe Color. Ini langsung tak praktek ya. Jadi contohnya Adobe Color. Nah, Adobe Color kayak gini. Misalkan warna apa ya? Warna pakai background dari tadi kalian lihat ya, warna coklat. Ini tinggal kalian copy kodenya. Copy kode, kemudian kita kembali ke ini. Misalkan kita coba yang triad. Ya, triad, lalu kita ganti logo yang tengah. Logo kode yang tengah. Nah, ini bakalan kita diperlihatkan warna triad dari si warna utama yang kita ini atau split komentari. Kalau di sini banyak jenisnya ya. Oh ya, kayaknya sama kayak prinsip dasar desain. Kalau misalkan bagaimana kita mengkombinasikan warna juga banyak jenisnya kayak gini. Cuma kayaknya untuk seri mentari, triad dan apa ya tadi ya? Dan tetangga, lupa aku tadi namanya. Square, ada square juga ini, compound, shape. Nah, ini tinggal otak-atik seru ya, lumayan. Kembali ke materi. Nah, ini. Adobe Color. Nah, kalau misalkan menurut kalian dari poster ini skema warna apa yang mereka gunain? Tulis di kolom komentar atau bisa open mic. Antara komplementari, triad atau no. Oh bukan, itu loh skema warna. Oh komplementer. Nah benar komplementer. Jadi kalau bisa kita lihat ini komplemen langsung warna biru dan warna merah. Ini. Dan kalau misalkan kita lihat lagi setelah elemen terkait prinsip dasar yang kita telah pelajari, kita bisa lihat bahwa ini cukup balance ya antara kanan dan kiri, jadi mungkin ini bisa kategori simetris. Nah, simetris. Oh ya, kalau dulu-dulu, sebelumnya ada yang tahu nggak ini tools apa?
color picker. Oh, beda tuh namanya. Kalau di Inkscape namanya eyedrop sih. Ya, sama kayaknya. Eyedrop, color picker. Jadi itu kayak tools yang gunanya kayak mengambil warna dari suatu gambar atau suatu objek di aplikasi desain. Nah dulu itu kan aku nggak terlalu paham sama desain warna-warna. Soalnya warna itu kelemahanku. Biasanya kalau misalkan aku bikin desain mesti warnanya suram. Pasti warnanya suram. Nah seringkali aku kayak cari di sumber-sumber yang menurut teman-temanku bagus, kemudian aku ambil gambarnya, lalu tinggal aku ambil warna dari postingan tersebut. Nah ini menurutku cukup sangat membantu ini eyedrop. Ya kayak nanti bakalan juga bisa digunain di kalau misalkan mau pick gambar warna-warna ini. Kan sebenarnya kita bisa ambil warnanya tinggal copy kode yang di bawah. Tapi kalau misalkan caraku biasanya kayak nge-screenshot warna ini, kemudian ku masukin ke aplikasi desain, kemudian ku pakai eyedrop. Nah ini eyedrop atau color picker atau apa tadi. Nah kemudian masuk ke bagian babak selanjutnya yaitu tools pendukung. Ya, karena bukan pendukung sih, ini lumayan utama ini. Kayak misalkan bagaimana cara kita mencari ide-ide. Kalau misalkan dari pelatihan yang pernah aku ikutin, ini mereka menyarankan Behance.net. Jadi kalau misalkan di dalam web ini cenderung ke postingan desain grafis. Nah, kayak misalkan kita mencari contoh poster infografik, bakalan ketemu banyak, lalu kita coba ingin meniru yang mana, ya bukan meniru sih, ya sebagai inspirasi. Walaupun meniru ketika awal-awal kita belajar desain juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan aku seringnya pakai yang ini, Pinterest. Walaupun kadang acak-acak, jadi ke Pinterest itu kadang bisa nampilin yang desain grafis, kadang foto, kadang video, lumayan acak-acak, cuma aku terbiasa dengan Pinterest. Ini juga sama seperti Behance.net, ini bisa sebagai ladang inspirasi kita untuk mencari sumber inspirasi. Pinterest. Ini bahkan bisa diunduh loh ya. Biasanya postingan Instagram oke banget, api-api ya. Oke, mari kita lihat contoh Pinterest. Nah, ini contoh dari, oh ya ini kebetulan kan tadi aku sempat cerita kalau aku sempat nyari kayak apa ya, bikin suatu banner, niru di banner poster ya, desain yang aku bikin desain niru dari desain yang lain, tapi kok ketika tak tiru malah jadi jeleknya. Ini karena aku menurutkan ini bagus-bagus, aku sempat kayak misalkan niru yang ini, tiba-tiba ketika aku eksekusi, kan kalau misalkan kita bikin desain tentunya tulisan yang kayak every day 60%, 50%-nya itu kita hapus, lalu kita ganti tulisan yang kita perlukan kan. Nah itu kadang kayak aneh, soalnya kita juga gak mesti ada tulisan itu, atau tulisan kita bisa lebih singkat atau lebih banyak. Nah kita juga, nah itu tadi kita perlu untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar yang telah kita pelajari tadi. Ini banyak sekali referensi yang bisa kita ambil. Cuma ini juga gambar, jadi kita nggak bisa ngolah edit-edit. Kalau misalkan pengen yang bisa diedit-edit, kita bisa cari di Freepik atau kayak web apalagi ya. Biasanya pakai Freepik sih. Nah, ini Freepik. Ini bisa diedit dulu. Kayak misalkan kita cari gambar vektor, kemudian kita download yang free, kita kompres file RAR-nya, lalu ambil file yang formatnya itu AI atau PSD atau EPS. Itu biasanya bisa diolah-olah kayak gambarnya bisa dipecah-pecah. Ingin ku praktekkan tapi aku takut kalau nge-lag. Soalnya tadi sempat
sistem error. Nah, contohnya ini. Ini coba kalian praktekkan pribadi, bisa kayak misalkan kalian coba install Corel, bisa kalian download, ini kan free. Download, kemudian free, ini bisa kalian rubah tulisannya. Sertifikatnya bisa kalian hilangi, of average bisa dihilangin, nah itulah. Kalau misalkan kita kan terutama sertifikat biasanya pada sering butuhkannya, ini banyak sekali referensi sertifikatnya. Ini bisa kalian pisah. Dan ini hadir. Nah, itu kalau yang Pinterest Republic. Kembali ke sini Pinterest. Kemudian mungkin ini cuma tools pendukung kalau pengen menghapus background. Tapi kalau menurutku juga kalau misalkan kalian punya Canva Pro juga ada tools untuk menghapus background. Nah, itu. Menghapus background kalau misalkan, oh ya ini kalau ya, soalnya beberapa aplikasi kayak misalkan Photoshop kan bisa ada tools untuk menghapus backgroundnya. Tapi kan kalau aku sendiri sering gunain aplikasi Corel atau Inkscape. Sekarang aku lebih sering Inkscape sih, itu nggak ada tools kayak menghapus background. Jadi kadang aku pakai pihak ketiga. Cuma pihak ketiga aku bukan yang ini, tapi lewat Canva yang ada tools menghapus backgroundnya. Agak ribet ya. Nah, itulah Pak. Nah, ini dia tools pendukung lainnya, terutama kalau kita kan lebih aktif, organisasi lebih aktif di media sosial. Ini lebih kayak seperti yang Pinterest tadi, mencari referensi. Kalau misalkan ketika aku dulu menjabat dulu, cara cari referensiku juga kayak gini. Jadi kayak misalkan cari media sosialnya organisasi yang desainnya bagus. Kemarin-kemarin itu kalau kita lihat itu kayak yang di BEM, UGM, BEM FTP itu kan bagus-bagus. Lalu kita coba tuh mengolahnya. Ya istilahnya meniru, ya agak meniru banget sih, cuma kayak ya sebagai tempat inspirasi gitu lah. Nah, lalu juga bisa juga kalau misalkan kalian pengen untuk lomba. Oh ya, ini tujuannya sudah pasti, tapi ini sekedar sharing ya. Soalnya ini kayaknya kenapa kau nulis gimnastik tadi kayak. Wah, aku lupa ini kenapa kau nulis ini. Jadi ini kayak misalkan untuk lomba poster juga bisa kita lihat dari webnya UGM itu juga akan menyediakan itu. Daripada kita sembarangan cari Google contoh poster bagus, itu kan kadang sembarangan Google, lebih baik kita lebih ke tertuju. Nah, itulah. Lalu ini juga kalau misalkan mau bikin ARC itu apa ya? Itulah poster ilmiah. Itu sepertinya udah selesai apa yang bisa aku sampaikan. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ngobrol dulu kan. Ada teman-teman, ada pertanyaan nggak teman-teman? Mari kita diskusi. Aduh. Oke, terima kasih untuk Mas George Muhammad tadi sudah menyampaikan materinya, udah lumayan banyak ya. Tadi dari mulai pengalaman Mas George sendiri dalam menggeluti dunia desain, kemudian tadi sempat bahas juga prinsip-prinsip desain, kemudian pemilihan font, pemilihan warna juga tadi udah dibahas, dan tadi bahkan dikasih referensi ini ya, mencari desain-desain grafis di web seperti apa, untuk kemudian mungkin kita bisa memodifikasi dari desain-desain tersebut atau bisa jadi inspirasi. Nah, mungkin ini udah ada pertanyaan pertama nih dari Fatimah. Nah, ada dua langsung nih pertanyaannya. Mungkin aku bacain aja ya, Mas.
Oke, mungkin Boleh. aku bacain dari Oke, yang pertama dari 5 prinsip dasar. Salah satunya adalah empasis. Teks yang ingin saya tonjolkan kadang secara nggak sadar justru kalah sama ornamen-ornamen di background-nya yang dibuat. Nah, itu gimana ya untuk solusinya? Dan ataukah mau dijawab dulu, Mas George? Oh ya, Pertanyaan boleh. pertama. Oke. Untuk yang pertama terkait empasis ya. Kalau misalkan aku pas bikin, aku malah biasanya bikin tulisannya aku masukin ke desainnya, lalu kira-kira ini bakalan di posisikan di mana, baru mah backgroundnya terakhir aku mahan. Kalau kayak gitu kan jadinya apa yang ingin kita tonjolkan udah selesai, baru backgroundnya sebagai penghias. Nah itu juga apa ya, yang kadang jadi masalah, jangan sampai backgroundnya justru menghilangkan sifat apa yang ingin kita tonjolkan. Sebentar, oh punya contohnya ya. Oh ya, ini kalau ini di tempat kerjaku ya, jadi kayak wah di mana ya, punya contohnya nggak ya? Aduh. Nah, sambil apa ya mencari, ya itulah kalau misalkan dari jawabanku sendiri, lebih baik kita membuat apa yang ingin ditonjolkan terlebih dahulu, baru backgroundnya. Tapi kecuali kalau misalkan template-nya emang udah ribet, nah itu jadi masalah lagi. Apakah bisa menjawab kayak gitu, Mbak siapa tadi? Mbak, Tadi yang bertanya Mbak Fatimah. Mbak Fatimah, Mas. apakah bisa menjawab? Oh ya, terima kasih. Oke, mungkin semoga bisa menjawab ya tadi Mbak Fatimah. Kemudian tadi ini masih ada pertanyaan kedua sih dari Mbak Fatimah juga. Pada penggunaan font sendiri untuk desain konten, biasanya ada heading dan subheadingnya. Biasanya saya ada kendala buat mix and match, mana yang cocok. Nah, kalau Mas George sendiri ada tips atau enggak nih buat mix and match-nya heading dan subheading? Heading dan subheading ya. Kalau misalkan aku biasanya seringnya pakai satu font yang sekeluarga, seperti yang aku bilang tadi. Jadinya itu kayak misalkan yang header utamanya, kalau misalkan ukurannya, oh iya, ini tergantung sama kan ya, banyak kecil, banyak sedikitnya huruf. Saya kadang yang headingnya tulisannya banyak, tapi subheadingnya kecil. Nah, kadang itu kalau kayak gitu, kalau misalkan aku pakai font yang lebih besar di headingnya, mah jadi kayak kurang seimbang. Jadinya tergantung tulisannya. Tapi biasanya aku bikinnya itu kayak yang sekeluarga. Kalau yang heading dan subheadingnya ada. Aku keseringan pakai sekeluarga sih. Mas sekeluarga itu tadi ya, kayak misalkan ada yang tipikalnya itu bold, ultra. Hmm, saya coba tak buka inskripsiku bakal yo sing ono. Nah itu mungkin tipsku. Atau enggak mungkin bisa cari di Pinterest mana Audine. Nah ini udah low system. Mari kita lihat contoh di Pinterest. Banner, poster.
Astagfirullahaladzim. Poster. Padahal kan yang golek sing kira-kira ki ana subjudul karo judulnya. Nah, mungkin kayak gini ya. Tapi ini kelihatan sangat besar nih. Sangat berani. Ini kan subjudulnya lebih kecil, judulnya lebih besar. Cuma kasusnya juga kalau ini kan judulnya kebetulan lebih ringkas daripada subjudulnya. Kalau yang kayak gitu biasanya aku langsung berani sih kalau misalkan tulisannya yang judul headingnya itu lebih ringkas, aku langsung wani tulisannya besar pakai font sama, kemudian subjudulnya juga aku bisa pakai font sama kalau misalkan tulisannya lebih panjang di bawahnya tapi ukurannya lebih kecil. Oke. Oh, macet. Udah ya. Tuh, aku malu dilihat. Kayak nggak punya contoh yang ada subjudulnya, tapi mungkin kayak contoh kayak yang hijrah ini ya, sampai tahap mana hijrahmu, head move. Ini nggak ada, ukurannya hampir sejajar. Head move sebenarnya cuma hiasan sih. Kalau misalkan tulisannya agak besar kayak gini, mungkin kalau tak kasih subjudulnya di bawahnya dengan ukuran yang lebih kecil. Ini taktiknya cuma kayak dengan font yang sama. Saya aku bukan terlalu yang suka font nyeleneh-nyeleneh. Jadi mungkin kembali ke selera dan mungkin bisa juga tanya ke teman kalau misalkan mentok-mentoknya nggak punya ide. Sebenarnya tergantung banget ya, tergantung situasi. Apakah kayak gitu bisa menjawab Mbak Fatimah? Halo Mbak Fatimah, apakah bisa menjawab? Menjawab nih Mas. Alhamdulillah. Sama-sama. Semoga bisa beneran membantu ya. Lalu lanjut Mas Fadil. Oke, siap. Ini lanjut lagi ya pertanyaan dari Saudara Hikam. Mohon maaf Mas, izin bertanya bagaimana tips menentukan visual guideline suatu organisasi yang menarik dan trendy. Gimana nih Mas kira-kira? Aku udah lupa kalau misalkan pas zamanku dulu itu lihat trennya. Kalau aku dulu caranya di mana ya? Kalau nggak salah itu di influencer desain, salah satu desain itu Rio Purba. Biasanya kayak nge-share untuk zaman tahun ini desain yang lagi ngetren itu jenis flat. Nah mungkin kita juga perlu mempelajari kayak jenis-jenis desain kayak misalkan aku cuma tahunya kayak flat, kemudian kayak desain yang cenderung ke karikatur, lalu desain yang Gojek itu tipe apa ya? Ini loh gambar flat itu ini loh. Seingatku pas tahun 2021 ini yang sangat sering dipakai kayak gambar flat. Kok salah? Flat design, benar salah ketik flat design. Nah, flat design itu yang kayak gini loh. Gimana yang jelasannya? Yang cenderung nggak pakai gradasi. Tapi ya kadang pakai gradasi cenderung flat sih. Ya desainnya 2 dimensi ya, gampangnya gitu lah. Untuk penjelasannya aku nggak terlalu paham. Komen yang hawa-hawanya itu geometri gimana gitu lah kesannya. Ini loh yang kayak mbak-mbak ini, kemudian
desain kayak gini. Nah itu yang tahun kemarin nggak tahu tahun sekarang masih ngetren atau enggak, sepertinya masih. Itu kalau misalnya nggak pengen cari masanya, ya cari dulu sih, aku bingung membahasakannya. Kayak misalkan kita ngefollow influencer desain gitu lah. Kalau menurutku tuh, tapi aku udah jarang nyimak sih Rio Purba. Kayak misalkan kita nyimak Rio Purba, dia sering kayak nge-share terkait gambar yang lagi tren pada tahun ini. Nah itu bisa kalian dari situ bisa tahu, nah, itu trendy. Kalau misalkan ingin dilihat dari penggambaran tren itu Rio Purba. Nah, ini kalau misalkan kalian follow juga lumayan bagus ya. Mana ya? Atau enggak desain tren 2022. Nah, itu desain. Kalian mungkin bisa menonton yang ini. Ini kalau ingin ngetut itu desain yang trendy. Cuma mungkin kalau misalkan pengalamanku dulu ketika di organisasi, kadang anggotanya itu ada yang baru belajar. Jadi mungkin bisa menyesuaikan juga dengan itu anggotanya. Bikin template yang sekiranya kalian bisa, kemudian kalian bisa menangkan di bagian isinya. Soalnya kan mungkin kalian ini bicara tren terus sih, kayak gini sepertinya gambarnya bagus gitu kan. Nah itu kalau ingin lihat yang tren dia. Kemudian apa tuh pertanyaan? Udah itu kan ya terkait trendy aja kan ya, Dil. Menarik. Kayaknya menarik dan trendy. Nah itu mungkin jawabanku, kalau misalkan ingin cari yang trendy, bisa cari kayak di akunnya Rio Purba, kadang sering nge-share terkait tren 2000 tahun berapa gitu, 2022 trennya desain yang kayak gimana. Nah itu kalau misalkan ingin dilihat dari yang trendy, cuma mungkin tambahan catatanku terkait tadi. Soalnya kadang tidak semua orang bisa bikin karikatur. Nah itu jadi mungkin sesuaikan dengan kapasitas pengguna, kapasitas itu ya pendesain. Nah itulah. Itu apakah bisa menjawab Abang Hikam? Oke, mungkin insya Allah bisa menjawab ya dari pertanyaannya tadi Mas Hikam. Ya menjawab Mas, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Nah ini kemudian ada pertanyaan berikutnya nih dari Saudara Indra. Assalamualaikum Mas, izin bertanya. Ini mungkin lebih ke masalah adab penggunaan font. Misalnya ada font yang berlisensi personal use, itu boleh digunakan untuk font organisasi atau kepanitiaan atau event secara gratis nggak ya menurut Mas George? Terima kasih. Nah kalau misalkan seingatku ya, mungkin kalian bisa cari referensi. Kalau misalkan free for personal use asalkan nggak dikomersialkan itu nggak apa-apa. Komersialkan itu Mungkin diuangkan. Apakah sudah menjawab atau ada yang ingin menambahkan? Itu kalau misalkan ada yang ku sampaikan keliru, kalian bisa langsung revisi, nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi untuk seingatku itu kalau misalkan for personal use, itu asalkan nggak dikomersialkan, itu nggak apa-apa, alias nggak dibuat untuk, ya itulah kayak contohnya itu kan, kalau misalkan dari contohnya kan, organisasi kan nggak ada
kita nggak mendapatkan fee apapun darinya kan. Itulah. Apakah bisa menjawab? Oke, siap Mas. Terima kasih banyak dari Mas Indra tadi. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya ada pertanyaan lagi nggak nih? Mungkin ada yang mau raise hand, mungkin mencoba berinteraksi langsung nih dengan Mas George mungkin. Mungkin aku tunggu sebentar nih. Siapa tahu ada pertanyaan lagi. Ya, sambil teman-teman menunggu juga nih, mungkin bisa diisi link presensinya nih untuk hari ini yang tadi udah dikirim ya juga di kolom chat nih. Mungkin aku kirim